Selamat sore anak-anak, hari ini kita akan membahas kembali soal latihan tryout bahasa Indonesia. Yang pertama, makna kata masker dalam paragraf tersebut. Nah, ini patokannya adalah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi kita juga bisa mencobanya, karena kita nggak bisa membuka kamus, kita bisa coba-coba memasukkan pilihannya itu ke dalam kalimat mana yang lebih sesuai. Di sini ada alat untuk menutup seluruh pandemi corona belum berakhir. Gerakan selalu memakai masker harus digalakkan. Nah, apakah maskernya itu alat untuk menutup seluruh muka? Pasti tidak tepat. Karena masker yang dimaksud di sini hanya menutupi bagian hidung dan mulut. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Kemudian yang C ya. Terus nomor 2, kita tidak boleh lalai dalam mencuci tangan dengan air mengalir dari sabun. Sinonim lalai di sini adalah yang pas, boleh dicoba-coba dimasukkan. Oh, kita tidak boleh lupa. Oh, ini pas. Berarti yang A. Kemudian nomor 3. Nah, mengapa kita dilarang berkerumun saat ini? Kita harus cari kata berkerumun, dilarang berkerumun mana saja. Nah, kita bisa mencari jawabannya di situ. Untuk mencegah corona, kemudian pasti ada untuk mencegah coronanya. Mana yang pas? Yang pas ini. Untuk mencegah corona supaya tidak menular ke tubuh kita. Ada ya di sini, karena penyakit itu menular. Kemudian nomor 4, kalimat utamanya kita cek di awal atau di akhir. Kita dapat menjaga kesehatan dengan berbagai cara. Oh, itu membahas cara menjaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi sehari 3 kali, olahraga dan teratur. Oh, berarti pas. Jadi kalimat utamanya di awal, yaitu tentang cara menjaga kesehatan. Satu kalimat utuh ya. Kemudian nomor 5, ide pokoknya gimana? Kita cari kalimat utamanya dulu. Kita cek dulu, bisa di awal, bisa di akhir. Kita cek mana yang betul. Setiap hari Doni senang berolahraga lari. Berarti yang dibahas adalah olahraga larinya itu. Nah, alasannya karena murah. Kemudian untuk mendapatkan manfaatnya minimal 15 menit. Kemudian badan jadi sehat. Berarti di sini menjelaskan alasannya apa. Coba kita cek. Manfaat berolahraga salah, karena di kalimat utamanya yang pas ini tadi ya, itu yang diutamakan ke larinya, olahraganya itu enggak semua olahraga. Nah, kelihatan banget, jadi jawabannya C. Nomor 6, ringkasan itu harus mengandung ide pokok dari kalimat utama. Kita cek ya, di akhir nggak ada kata kata ajaib. Terus berarti kita cek yang di awal. Kita ringkas dulu. Penyakit demam berdarah dapat diatasi dengan berbagai cara. Oh, yang dibahas penyakit demam berdarah. Apanya? Caranya. Jadi cara mengatasi penyakit demam berdarah dengan apa saja? Nah, kalau ringkasan harus selengkap mungkin, dengan menguras bak air, menutup wadah, dan mengubur. Kita cari yang ada kalimat utamanya. Cara mengatasi demam berdarah. Ini kurang lengkap, nggak ada ya pembahasan caranya. Ini hanya dikuras dan ditutup, kurang lengkap. Ini agar tidak menyebar. Wah, nggak cocok. Demam berdarah diatasi dengan, oh ini berarti ada cara mengatasi demam berdarah lengkap. Berikutnya nomor 7. Nomor 7, pernyataan yang sesuai paragraf tersebut adalah kita cek. Jangan menghina orang yang mempunyai cacat tubuh dan mental. Di sini tidak diceritakan ada orang yang menghina, jadi A tidak pas. Yang B, kisah inspiratif melahirkan sosok manusia beriman dan bertakwa. Tidak selalu ya, kisah-kisah inspiratif otomatis menumbuhkan sosok beriman dan bertakwa. Walaupun kita di sini harus bersyukur, tapi tidak terus kalau ada kisah itu kita menjadi manusia beriman dan bertakwa. Kita harus mensyukuri hidup walaupun terlahir tidak sempurna. Kita cek di bawah sini tadi. Oh, agar kita hidup bersyukur, tadi menceritakan kisah-kisah orang yang tidak sempurna contohnya. Berarti yang C. Nomor 8, jenis paragrafnya kita lihat. Kalau narasi itu cerita, runtut gitu, ada alurnya. Argumentasi itu pendapat. Kemudian persuasi itu ajakan. Kalau eksposisi itu ya pendapat. Itu nanti, tapi
simpulkan di akhir paragraf. Jadi bisa juga bentuknya kan eksposisi itu langkah-langkah sesuatu. Coba kita lihat. Di sini menjelaskan tentang langkah-langkah membuat jus, berarti otomatis D. Nomor 9, prediksi yang terjadi jika tanah di pegunungan tidak dibuat terasering. Kita cari kata teraseringnya. Terasering untuk membuat lahan pertanian di pegunungan. Kenapa kok harus untuk membuat lahan pertanian? Karena tanahnya curam dan miring. Berarti kalau misalkan tidak ada terasering, tidak dapat ditanami oleh petani. Nek kamu jawabnya dengan perasaan tidak dari bacaan, ya jelas salah. Jadi sumbernya tetap dari bacaan. Kalau yang jawab longsor gitu-gitu itu tidak pas. Kemudian nomor 10, cari perbedaannya. Kita cek dari ABC-nya aja, pelakunya sama atau enggak. Oh, ini sama, berarti salah. Yang B waktunya, yang ini pukul 5, ini pukul 6. Oh, beda, berarti perbedaannya waktu. Kemudian nomor 11, nah ini juga sama seperti kemarin, kita cek dulu apa yang mau kita cari. Soto daging, kemudian lele penyet, kemudian es jeruk. Nanti kalau yang warna merah sudah terisi, berarti yang lainnya kita lewati aja. Kita cek. Ada restoran menyajikan macam-macam. Soto ayam 10.000 sudah ada. Soto daging lebih mahal. Kalau lebih itu ada selisihnya, karena lebih mahal berarti ditambah. Lebih mahal 5.000 dari soto ayam. Berarti kalau tadi soto ayamnya 10.000, dia lebih mahal 5.000, berarti 5.000 berarti 15.000. Berarti soto daging 15. Kita tulis. Boleh ditulis ya. 15. Berikutnya, kemudian nasi rames komplit hanya 8.000. Nasi rames 8.000 sudah ada. Kemudian ayam bakar kremes harganya sama, yaitu 9.000. Ayam bakar kremes ini juga 9.000. Kemudian lele penyet lebih murah tuh kurang harganya, berarti 1.500 dari nasi rames. Tadi nasi ramesnya di sini 8.000, berarti lebih murah 1.500, berarti 8.000 kurangi 1.500, berarti jawabannya 6.500, 6,5. Yang lele 6,5, 6.500. Kemudian di sini minumannya juga beragam, teh hangat 2.000, kemudian es jeruk dan es teh tambah harga masing-masing 500. Berarti harganya tambah 500. Oh, tadi hangat kan 2.000, berarti yang hangat-hangat ini sama semua 2.000. Tapi kalau ada esnya tambah 500, berarti masing-masing ini 2,5. Jadi jawaban yang pas, harga soto dagingnya 15.000, kemudian ayam lele penyetnya itu 6.500, dan harga es tehnya 2.500. Kemudian ini cerita tentang tawon nangis karena diganggu, nangis terus didatengin lebah. Kenapa kok nangis? Itu karena diganggu cicak yang ngambil madu. Akhirnya dibantu nih, kemudian dengan mendatangkan segerombolan lebah. Kita cek bagaimana lebah membantu tawon. Cari kata membantu dulu. Tenang, kami akan membantu. Nah, di sini membantunya apa? Segerombolan lebah berbondong-bondong mengusir cicak. Berikutnya 13, latarnya di mana? Nah, latar ini waktu kejadiannya berlangsung ya. Kita cari di mana itu? Waktu ngusirnya itu tadi. Oh, kita cari di atas tadi ya, di atas pohon. Jadi misalkan ada contoh ya. Andi tuh sedang berbicara dengan Budi gitu. Andi cerita kalau tadi meminjam buku di perpustakaan. Kemudian tiba-tiba guru datang. Kemudian mereka duduk di tempat masing-masing. Kira-kira tempat kejadiannya di mana? Pasti anak-anak berpikir di perpustakaan. Salah. Dia hanya bercerita kalau tadi dia pinjam buku di perpustakaan. Tapi lokasi berbincang-bincangnya saat ini tidak di perpustakaan. Kamu bisa cek dari tadi tiba-tiba guru masuk dan mereka duduk di tempat masing-masing. Berarti di dalam kelas. Jadi seperti itu. Jadi latar itu belum tentu langsung kelihatan.
Jadi di sini kalau sesuai cerita itu tadi ada di atas pohon. Dan watak lebahnya adalah dia suka menolong. Berarti di sini adalah baik hati. Kemudian makna warna di logonya tadi ada merah, berarti berani. Kalau suci itu putih, makmur itu keemasan. Makna kata kias pita hitam itu biasanya tentang duka. Kamu bisa nyocokin di sini. Kemudian nomor 17 menceritakan tentang Tiara yang seekor kerang main di pasir, kelilipan. Kemudian ibunya nyuruh membalut dengan getah perut. Nah, Tiara melakukan saran dari ibu, tapi tetap kesakitan, tapi tetap dilakukan untuk mengurangi kesakitannya. Beberapa tahun kemudian terbentuk mutiara yang besar. Jadi penderitaan Tiara itu akhirnya berbuah manis. Pasirnya itu tadi berubah menjadi mutiara. Dan sekarang dia beruraian air mata, tapi air mata kebagian. Akhir cerita langsung kita lihat di bawah sini. Air mata berubah menjadi kebagian air mata. Kenapa ini tadi? Oh, karena Tiara menangis berlinangan air mata. Berarti di sini ada. Tadi berlinangan air mata karena apa? Karena bahagia. Berarti yang pas adalah yang A. Nomor 18, amanat itu yang baik. Di sini kita harus berani agar berhasil, nggak ada tentang keberanian. Menolong yang membutuhkan juga enggak. Kita harus berusaha agar berhasil betul. Tadi Tiara berusaha menghilangkan kelilipannya dengan membalut dengan cairan perut. Kemudian maksudnya kok penderitaan yang dialami sekarang berbuah manis-manisnya itu apa? Karena dia bisa mendapatkan mutiara indah ya, karena walaupun sudah setelah mengalami kesakitan. 20 kesimpulannya apa di situ tadi? Tiara tuh yang mau bersabar, berusaha, akhirnya menghasilkan mutiara, berarti membuahkan hasil yang maksimal. 21 peristiwa yang terjadi jika tidak ada pasir masuk ke tubuh Tiara. Kita cari tadi pasirnya tadi menyebabkan apa sih? Menyebabkan adanya mutiara. Berarti mutiara yang bagus tidak akan terbentuk di tubuh Tiara. Nilai moralnya itu berarti yang baik. Kita harus apa tadi di situ? Sabar, bekerja keras. Yang paling pas di sini berarti yang bersabar dalam menghadapi cobaan hidup. Keteladanan si ibu tadi ngapain ya? Kita cek. Memperlakukan anaknya dengan sopan salah. Memberi makan enggak, memberi nasihat hidup kepada sesama enggak ya, kan langsung ke Tiara. Jadi yang paling pas selalu menyayangi anaknya. 24. Nah, di sini kalau ada peristiwa bencana kemudian semua dipindahkan, ini yang paling pas adalah evakuasi. Jadi masyarakat di sekitar gunung harus dievakuasi. Ekspansi itu adalah perluasan usaha. Evaluasi itu penilaian. Kalau emigrasi itu perpindahan orang-orang dari, misalnya contoh dari negaranya sendiri ke negara luar. Terakhir nomor 25, ini Ani, anak yang jujur karena mengembalikan isi dompet. Jujur itu lurus hati.